Inilah berita Sandek Pos. Selamat menikmati dan menonton sampai habis. Yang dibahasakan mungkin secara umum sebagai jurnalisme data, agar data-data yang tersembunyi di mana saja itu, entah di LSM, di pemerintahan daerah atau pemerintahan pusat, BUMN atau perusahaan swasta, itu bisa diolah dengan rumusan jurnalisme itu, sehingga enak dinikmati oleh publik. Nah, kita sedang juga melakukan pelatihan ini di dunia medianya. Tentu saja kami tidak bisa sendiri, ya, kerjasama dengan banyak kalangan juga, dengan perguruan tinggi, dengan perguruan tinggi soal jurnalisme data, dan kita berkepentingan sebetulnya agar produk-produk dari perguruan tinggi mungkin juga sejak dini mereka diajari, terutama untuk jurusan komunikasi, sejak dini diajari soal bagaimana membaca data dan menyajikannya untuk membaca, gitu. Karena ilmu ini masih terhitung baru juga di secara umum di kalangan media. Nah, itu yang kedua yang kita lakukan semasa pandemi. Yang ketiga sebetulnya IDC ini, ya, Indonesia Digital Conference. Nah, kenapa kita melakukan atau memilih tema ini? Karena ya, saya kira kita semua sadar bahwa pandemi ini memang menyulitkan kita. Ruang gerak kita terbatas betul. Itu kita jangankan dalam jarak yang sangat jauh, jarak saja kita diatur 2 meter, gitu. Nggak boleh berkerumun pula, gitu. Sementara kita manusia sebagai makhluk sosial, ya hakikatnya dia harus bersosialisasi, gitu. Kesulitan di masa pandemi ini sangat banyak saya kira, dan akhirnya kita menemukan bahwa solusi atau teknologi bisa memberi kita jalan. Ada solusi yang disediakan oleh teknologi di situ. Karena itu kalau kita lihat bahwa selama masa pandemi ini, untuk di dunia kesehatan saja banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan yang terkait dengan dunia kesehatan. Kita merekam bahwa dari perguruan tinggi, para peneliti kita di perguruan tinggi menciptakan ventilator lah, menciptakan masker yang efektif. Kami mencatat kurang lebih sekitar ada 60 inovasi, gitu. 60 inovasi yang terkait dengan dunia kesehatannya yang muncul selama masa pandemi ini. Nah, saya kira inovasi-inovasi ini layak mendapat apresiasi, dan media juga harus menggalinya dan juga harus menyajikannya kepada publik. Inovasi-inovasi itu muncul dari mana saja, bukan hanya dari lembaga-lembaga yang memang terkait dengan riset, dunia riset, tapi juga bisa muncul dari pemerintah daerah, gitu. Pemerintah daerah juga sangat memakai kekuatan digital dan mengelola kekuasaan, terutama pada masa pandemi ini. Kita tahu di beberapa daerah, saya sebut misalnya di Banyuwangi, itu ada inovasi dalam soal cek bansos. Kalau di Banyuwangi, bantuan bansos pada saat pandemi ini kan, saat awal itu kita tahu agak ramai diskusinya, agak problemnya, dan saya kira dengan inovasi dari Banyuwangi ini, inovasi cek bansos ini efektif buat publik secara umum, terutama di daerah Banyuwangi, karena via aplikasi itu, via inovasi itu mereka bisa cek. Di Bogor ada inovasi solusi yang di sana disebut detektif. Solusi-solusi teknologi seperti ini, inovasi-inovasi seperti ini muncul di banyak daerah, gitu. Dan saya kira bukan hanya di daerah, kalau di Papua kita pernah tahu aplikasi MAM yang bisa menekan tingkat kematian ibu dan anak, gitu. Itu juga inovasi yang sangat penting. Dan bukan hanya muncul di daerah, tapi juga muncul dari banyak BUMN. Muncul dari BUMN, dan itulah yang kita ingin dengar dari dari bapak-bapak di kalangan BUMN pada ajang IDC kali ini.
inovasi serupa juga muncul di teman-teman yang bisnis di e-commerce. Itu kita dengar dari teman-teman yang mewakili e-commerce. Inovasi serupa juga muncul dari kalangan industri media sendiri. Karena industri media pada masa pandemi seperti ini, dia bukanlah industri yang bisa hibernasi. Nah, kalau industri yang lain mungkin ya udah kita tutup saja perusahaannya, kita gembokin kantornya, ya, lalu ya udah kita istirahatin karyawannya, kita nego soal salary dengan karyawan. Tetapi media tidak bisa begitu, karena pada saat yang genting seperti sekarang, orang justru butuh informasi. Orang justru butuh panduan dari media, mereka harus melakukan apa. Orang butuh petunjuk dari media gitu tentang situasinya secara keseluruhan. Artinya media dituntut gitu, untuk bekerja bahkan lebih ekstra daripada situasi normal. Gitu. Nah, karena tapi kan situasinya juga tidak menentu, ada banyak inovasi di kalangan media yang juga saya kira perlu kita dengar pada acara IDC kali ini. Nah, walhasil sebetulnya IDC ini kami akan mendengar banyak dari 25 narasumber yang kita invite selama 2 hari ini, ya. Dan kami akan mewartakan ada 400 media kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Intinya kami akan berusaha sebaik mungkin merekam dan menyampaikannya kepada publik, dan setelah itu kami akan banyak berkolaborasi dengan industri dan dengan bapak-bapak sekalian, karena kita tahu dengan kolaborasi itu kita bisa menekan bukan hanya sisi buruk dari perkembangan teknologi, tapi juga bisa mengamplifikasi sisi baiknya dan mencari titik terangnya buat banyak orang. Saya kira saya tutup di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih remarks-nya tadi dari Ketua AMSI, Bapak Wens Manggut. Dan berikutnya, mari kita sama-sama saksikan keynote speech dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani. Pada Bu Sri, kami persilakan waktu dan tempatnya. Baik, sambil menunggu waktu, karena Ibu Sri Mulyani nampaknya belum bergabung, dan kita mungkin saya mau tanya-tanya dulu dengan Pak Wens, bisa ya? Pak Wens masih bergabung dengan kami ya? Bisa. Ya, Pak Wens, ini kira-kira dalam 2 hari ini, apa ekspektasinya, apa output yang ingin dicapai dari penyelenggaraan IDC 2 hari ini, Pak? Ekspektasi kita sebetulnya ya, publik mengetahui betul inovasi apa saja yang dilakukan, satu oleh teman-teman di BUMN, kedua oleh teman-teman di pemerintahan daerah, dan yang ketiga di industri yang umum. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa di digital ini sebetulnya itu makin kolaboratif, makin efisien, gitu. Nah, makin kolaboratif, makin efektif. Gitu. Nah, sehingga dengan bertemu di satu tempat, itu mungkin kita bisa mencari titik kolaborasinya itu, titik kerjasamanya itu kira-kira di titik seperti apa, sehingga memungkinkan bagi kita sebetulnya, memungkinkan bagi kita semua untuk kira-kira merancang kerjasama ke depan itu seperti apa. Let's say misalnya kalau di industri media sekarang, kalau di industri media secara umum itu saja pandemi ini pukulan berat sekali, karena agak terbalik gitu dengan zaman normal. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketika situasinya agak tidak menentu itu misalnya terutama masa pandemi ini, orang masih bertanya-tanya cara yang efektif memakai masker itu seperti apa, cara yang efektif kalau kita bikin acara itu seperti apa, cara yang efektif untuk apa saja itu seperti, sehingga operasional mereka juga terganggu. Seperti yang saya bilang tadi, traffic kalau di digital itu traffic hampir semua media, kalau enggak tetap itu cenderung naik, terutama teman-teman di media lokal. Kita punya 300 lebih media di daerah, itu pengunjung mereka sebetulnya naik, overall naik. Kenapa naik para pengunjung?
saya bilang tadi, teman-teman atau publik di lokal, dia betul-betul memerlukan informasi yang levelnya lokal. Orang-orang di Medan mungkin dia betul-betul informasi COVID di Medan ketimbang angka besar di Jakarta, sehingga Medan itu dibaca sama publik di Medan. Nah, problemnya seringkali pembaca kita naik, tapi kan ekonominya lagi down. Gitu. Ekonominya lagi down, sehingga mungkin itu juga mengganggu revenue teman-teman di daerah. Nah, sehingga saya kira dengan pertemuan bersama ini bukan dalam konteks supaya mencari titik ketemu untuk kolaborasi kerjasamanya. Saya kira itu mungkin salah satunya. Tapi yang paling pokok itu sebetulnya, toh nanti selepas pandemi itu, ya, solusi teknologi yang sekarang tersedia seperti Zoom ini tetap juga dipakai. Gitu. Nah, tetap juga dipakai. Ya, kenapa? Karena kita sudah menentukan sisi untung dari inovasi itu. Nah, yang kita harapkan sebetulnya supaya dengan pertemuan ini mungkin kita ketemu titik kolaborasinya. Itu sih ujungnya. Ya, dan kalau kita perhatikan juga, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu kan sebetulnya IDC-nya hanya 1 hari saja, tapi kemudian sekarang IDC-nya 2 hari, gitu, karena memang banyak sekali yang dibahas. Terutama mungkin yang menarik juga adalah fakta bahwa di hari kedua tuh banyak sekali digitalisasi ya, digitalisasi BUMN, digitalisasi Nusantara, digitalisasi media, pengalaman media internasional. Artinya sangat penting bagi masyarakat sekarang untuk ya berbagai bidang itu masuk ke era digital gitu, Pak Wens ya. Ya, sebetulnya di hari kedua itu kita ingin elaborasi, terutama inovasi-inovasi dari pemerintah daerah. Gitu. Okay. Kita tahu bahwa sebetulnya banyak ya inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di pemerintahan daerah itu. Kalau kita hitung jumlah gali betul kekuatan SMS buat kehidupan masyarakat di sana, itu memperpendek rantai birokrasi, ya, mempercepat eksekusi kebijakan. Di banyak daerah itu ada, seperti yang saya bilang tadi, di Papua ada, di Makassar ada, di Jawa Tengah itu banyak sekali, di Jawa Timur teman-teman di Jatim lagi nonton bareng ini banyak sekali, dan inovasi di sana juga banyak sekali. Nah, kita ingin merekam inovasi-inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di pemerintahan daerah, baik secara umum maupun pada masa pandemi ini. Soal di media misalnya, ada 2 hal sebetulnya yang memukul industri media, bukan hanya media di Indonesia tetapi juga media internasional. Pertama, kita tahu betul media itu dipukul disrupsi. Gitu. Nah, yang kedua ya, belum ketemu titik disrupsi dengan teman-teman, titik keseimbangan karena disrupsi itu dengan teman-teman dari tech company, kita sudah dapat pukulan yang kedua, yaitu pandemi COVID ini. Nah, kita sebetulnya ingin mendengar dari teman-teman, view dari teman-teman dunia internasional, pengelola media internasional. Nah, karena itu kita invite para pengelola media internasional itu ada 3 atau 4 kalau tidak salah, bicara dari Hong Kong, dari Singapura, dan dari Amerika, untuk bicara di sesi media. Kira-kira pada masa pandemi seperti ini atau the next setelah pandemi, itu industri media itu, bisnis kalangan media itu arahnya akan kemana? Nah, kalau sekarang kan kita masih bingung mencari titik keseimbangan antara kedua.